Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, kita bertemu lagi. Kali ini pada mata pelajaran seni budaya. Seperti biasa, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada semester genap ini, pada materi seni budaya kita akan mempelajari 4 bab, sama seperti di semester 1 atau semester ganjil. Ada 4 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama bab seni rupa, kemudian yang kedua seni musik, seni tari, dan yang ketiga seni teater. Sama, yang membedakan nanti adalah poin-poin pembahasannya. Jadi nanti pada semester 2 lebih luas lagi gitu ya. Pada semester 1 kemarin seni rupa sudah dipelajari ya. Pada semester 2 ini kita akan melanjutkan lagi pada bab pertama seni rupa. Namun kita konsentrasinya nanti pada menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Kalau kemarin pada semester 1 masih ingat ya, pada semester 1 kita mempelajari tentang pengertiannya. Ragam hias itu apa, menggambar itu apa, bagaimana cara menggambar ragam hias, itu kita sudah pelajari di semester 1. Dan di semester 2 ini nanti kita akan mempelajari bagaimana menerapkan ragam hias, pola ragam hias pada bahan tekstil. Yang perlu dipahami terlebih dahulu itu bahan tekstil. Apa itu bahan tekstil? Ya, bahan tekstil itu adalah bentuk dasar hiasan ya. Jadi ini pada ragam hias tekstil ya. Bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan seni pada bahan tekstil. Bahan tekstil ini adalah perpaduan ya antara benang, lungsi dan pakan yang saling bersilangan. Jadi kalau kita memahami biar lebih jelas, bahan tekstil itu ya seperti kain, itu bahan tekstil yang terbuat dari benang, kapas itu bahan tekstil. Kain ya bisa songket ya, tenun ya, itu termasuk bahan tekstil. Nah, pada pelajaran kali ini bagaimana kita akan menerapkan pola ragam hias pada bahan tekstil. Kemarin sudah dipelajari di bab 1 apa saja motif dalam ragam hias. Ya. Dalam ragam hias ada berapa motif? Motif flora, kemudian motif fauna, kemudian apa lagi? Figuratif, geometris. Ingat-ingat itu. Pola dalam ragam hias itu nanti akan kita pakai pada bahan tekstil ya, pada kain ya. Sehingga nanti prakteknya bagaimana menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ya, seperti kita menenun, membatik dengan motif apa? Misalkan dengan motif flora, berarti apa? Kita menerapkan pada kain dengan motif flora, tumbuhan. Fauna, misalkan hewan, silahkan diterapkan di dalam motif ragam hias tadi pada bahan tekstil, pada kain ya. Menenun ya, kemudian membuat bordir ya, songket ya. Jadi membuat ragam hias pada bahan tekstil itu adalah menerapkan motif ragam hias pada bahan dasar tekstil ya, menganyam ya, membuat anyaman dan lain sebagainya ya. Itu bagaimana menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sekarang jenis dan sifat bahan tekstil itu apa saja? Dilihat di halaman 46 sambil digarisbawahi, yang penting dicatat ya. Jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis-jenis dari bahan tekstil tadi kan sudah dijelaskan ya. Bahan tekstil itu perpaduan antara benang silang dan benang lungsi, dan pakan. Benang lungsi jadi
kain itu kan dibuat dari benang ya, benang yang saling berkaitan ya. Itu ada jenis bahan tekstil katun. Nah, banyak sekali ya, mungkin apalagi yang putri ya, ada sekarang kan banyak sekali, ada katun, ada rayon, ada apa saja kan, bahan jenis katun aja bermacam-macam ya. Jenis katun itu sendiri bermacam-macam. Jadi jenis bahan tekstil itu ada yang katun. Katun itu seperti apa ya? Kain mori, kain baju katun itu ya. Katun. Kemudian wol itu biasanya tebal ya, hangat. Wol biasanya dipakai untuk baju hangat. Itu juga termasuk jenis bahan tekstil yang katun, seperti yang biasanya dipakai gamis, dipakai baju seragam, itu bahan katun. Wol itu biasanya jaket. Ada sutra juga dipakai untuk baju. Ini jenisnya. Kemudian ada dakron ya, atau polister dan nilon ya. Bahan ini biasanya bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, sudah bagus. Ini nilon. Kemudian ada burkat, songket dan lain sebagainya. Itu jenis bahan tekstilnya ya, macam-macam ya. Kemudian jenis dan bahan pewarna tekstil ya. Warna pada tekstil itu kan berbeda-beda ya. Boleh pewarna itu alami, berarti diambil dari pohon-pohonan ya. Misalkan warna kuning diambil dari kunyit, warna hijau dari dedaunan ya. Ambilan warna diambil bisa dari secara alami ataupun modern ya. Modern jadi pewarna baju itu ya. Kemudian bagaimana teknik dalam menggambar ragam hias pada bahannya seperti apa? Yang pertama ya, tentunya kita harus tahu polanya ya. Kalau kita mau menggambar binatang ya, misalkan ya fauna, jenis binatang apa yang akan kita gambar, polanya harus kita tahu bagaimana. Kemudian alatnya dipersiapkan ya. Kalau memang pakai membatik, berarti kan kita siapkan canting ya, canting untuk membatik, kemudian tempat untuk tintanya ya, itu disiapkan. Kemudian ukurannya, kira-kira ukurannya misalnya buku gambar besar, berarti dikasih garis tepi, kira-kira kalian akan menggambar dengan ukuran berapa, itu dikira-kira. Jadi membuat sketsa itu lebih bagus, jadi sketsa terlebih dahulu baru kalian lanjutkan. Kemudian ya itu tadi, setelah ukurannya tahu, kita membuat sketsa. Sketsa itu kan garis tipis ya. Kemudian silahkan dilanjutkan sesuai dengan pola atau gambar yang akan kalian gambar. Itu sama seperti kalian menggambar pada kertas, sama saja. Cuman pada bahan tekstil ini berarti kita menggambar pada jenis kain, baik itu sutra, wol maupun katun tadi ya. Bisa dipahami ya itu. Kemudian untuk prosesnya ya, proses penerapan tadi menggambar pada ragam hias pada bahan tekstil seperti membordir ya. Membordir ya, jadi membordir kan sama saja kita menggambar pada kain, dibordir ya. Banyak sekali motif bordir ya. Kebanyakan biasanya bentuk flora, pohon ya, daun dan lain sebagainya, menyulam, membatik ini ya. Nah, dalam proses membatik ya, membatik itu ada beberapa jenis batik ya. Dalam pembuatan batik nanti bisa dipraktekkan bisa menjadi ujian praktek di kelas 9 ya. Jadi membatik dengan cara yang pertama, batik celup ikat, berarti dengan menggunakan metode diikat kemudian dicelupkan ya, ditali kemudian dicelupkan, berfungsi sebagai perinting masuknya warna. Jadi untuk menentukan warnanya biasanya dengan metode batik celup ikat. Batik tulis berarti dengan menulis. Ada batik cap dengan menggunakan cap, batik lukis, batik modern ya. Modern ini dengan teknik tertentu ya, menggunakan motif-motif. Kemudian ada batik printing ya. Jadi batik printing ini dicetak sablon. Nah, itu jenis-jenis membatik ya. Jadi sama saja kita menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara tadi. Salah satunya kan membatik dengan beberapa jenis batiknya, macam-macam. Misalkan menggunakan teknik celup ikat atau dengan melukis dengan cap dan lain sebagainya.
Kemudian motif batik itu sendiri bermacam-macam ya. Kalian tentunya tahu Indonesia itu kan ciri khas batik itu kan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Batik produk Indonesia sudah diakui oleh negara. Makanya di Jawa sendiri, di Jawa sendiri kan batik, jenis batik banyak ya. Batik Pekalongan ada, batik mana Tuban sendiri kan ada batik Kerek, kemudian batik Lasem, banyak. Itu menjadi ciri khas masing-masing. Semua daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya. Batik Lasem dengan ciri khasnya, batik Tuban dengan ciri khasnya. Itu banyak sekali macam-macam batik. Ada batik Cuiri ya, kemudian batik Kraton, Sekar Jagat, Pringgodani, ada Kawung, ada Tenun Ikat, ada Songket. Itu macam-macam jenis batik ya. Jadi itu saja untuk pemanasan. Bab pertama, kita pada seni rupa mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Seperti biasa, agar kalian paham apa yang saya sampaikan tadi, yang sudah saya jelaskan, silahkan dicari poin-poin yang penting saja, dirangkum di buku tulis halaman 45 sampai yang tadi terakhir saya jelaskan halaman 48. Jadi nanti agar di akhir bab saya cek sudah lengkap catatannya. Itu saja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.